Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jemaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di detik-detik akhir Ramadan ada sebuah aktivitas yang mana menjadi culture, menjadi uruf, menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia, yang mana kebiasaan ini adalah suatu kebiasaan yang baik, sebab ia termasuk di antara amal-amal saleh yang bisa dikerjakan di penghujung Ramadan. Bahkan bisa jadi ia termasuk amal yang paling mulia. Amal ini terdiri dari sebuah kata saja, sebuah kata yang tidak asing, yang menjadi trending topik di akhir Ramadan menjelang Lebaran. Kata tersebut adalah pulang. Pulang adalah momen di mana kita hendak bertemu kembali dengan seorang laki-laki hebat, seorang laki-laki yang telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk menjadi pelindung, untuk menjadi pemberi nafkah, untuk menjadi penanggung jawab, untuk memastikan bahwa kebutuhan istri dan anak-anaknya telah terpenuhi. Pulang adalah sebuah momen di mana kita akan bertemu dengan seorang laki-laki yang ia sanggup melupakan rasa laparnya demi kenyangnya si buah hati. Pulang adalah sebuah momen di mana kita akan bertemu kembali dengan seorang laki-laki tangguh yang tidak pernah menceritakan letihnya, yang tidak pernah menceritakan lelahnya, yang tidak pernah curhat kepada anaknya. Ialah ayah. Pulang adalah sebuah momen kita akan bertemu kembali dengan seorang wanita mulia, dengan seorang wanita yang telah jatuh cinta kepada kita bahkan sebelum melihat wajah kita, seorang wanita yang telah menyayangi kita sebelum melihat wajah kita. Pulang adalah sebuah momen, kesempatan emas untuk kita bersua, bertukar kata, merangkai cerita dengan seorang wanita. Yang kita berhutang banyak padanya. Pulang adalah kesempatan emas untuk kita merangkai senyum di bibir mereka. Pulang adalah kesempatan emas bagi kita untuk membayar hutang jasa. Pulang adalah momen di mana kita bisa melihat langsung tangan yang mulai melemah, kulit yang mulai mengeriput, rambut yang mulai beruban, mata yang mulai rabun, jalan yang mulai lemah. Pulang adalah kesempatan bagi kita
Betapa durhakanya kita sebagai seorang anak. Pulang adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk sejenak melupakan dunia pekerjaan kita, untuk sejenak melupakan dunia akademisi kita. Kita masuk di dunia yang baru, yang sebenarnya dunia lama kita, dunia di mana kita dulunya sering bercengkrama, bercerita. Maka wahai anakku, pulanglah engkau. Sebuah kalimat tulus yang keluar dari lisan seorang wanita yang begitu mencintai kita lebih dari dirinya sendiri. Pulang jemaah sekalian. Bukan sekedar adu gengsi, bukan sekedar menunjukkan capaian prestasi kita di perantauan. Pulang bukan sekedar untuk menunjukkan siapa aku yang sekarang, tapi pulang adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada setiap orang, aku yang sekarang adalah karena dua insan yang mulia ini. Maka manfaatkan kesempatan emas itu, jangan sia-siakan. Nabi SAW pernah bersabda, Al-walid awsatu abwabil jannah. Kedua orang tuamu adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'di dzalikal bab. Kalau kau mau silahkan kau sia-siakan pintu itu. Awi fazlah, atau engkau menjaga dan merawatnya. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Azza wa Jalla berfirman di Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiat taqwa. Dan di antara ciri hamba yang bertakwa adalah dia faham betul bahwa orang tuanya menjadi prioritas bagi seorang anak laki-laki. Orang tua adalah kewajiban pokok bagi seorang anak laki-laki. Al-Imam Sa'id bin Musayyib, seorang ulama tabi'in, pernah berkata, Al-birru la yamutu sakh. Seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya tidak akan menemui kematian yang buruk. Jemaah sekalian semua rahmati Allah, ketika kita berfikir ulang, ketika kita menimbang-nimbang berapa yang harus aku keluarkan, berapa yang harus aku sisihkan, lalu muncul keraguan di hati kita, iya atau tidak, jadi atau tidak, di ambang keraguan tersebut, maka camkan kalimat ini. Sebuah nasihat yang pernah kami dengar dari orang tua kami sendiri, dari ayah kami. Beliau pernah berkata kepada kami, sesungguhnya apa yang dibutuhkan oleh orang tua kalian hari ini sangat ringan, sangat-sangat ringan dibandingkan apa yang telah kalian ambil dari mereka. Apa yang diminta orang tua kita hari ini jauh sangat ringan, jauh dibandingkan apa yang telah kita ambil dari hidup mereka. Kalau kita yakin sedekah iftar, wakaf masjid bisa melancarkan rezeki, kenapa kita tidak yakin? Kenapa kita ragu ketika kita mengeluarkan sebahagian harta kita untuk bertemu dengan keduanya? Belum pernah kami dapati anak yang begitu perhatian berbakti kepada orang tuanya kemudian jatuh miskin. Belum pernah. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita sebagai seorang anak untuk bersua kembali, berjumpa, berpelukan dengan orang tua kita, mencium tangan keduanya, dan mendapatkan gift terbaik dari orang tua kita, yaitu doa tulus mereka.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma ya Allah. Warhamhuma ya Allah. Warhamhuma ya Allah. Kama rabbayana shighara. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.